Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada siang hari ini kita mendapatkan kejutan. Untuk channel Ilo Extreme akan mengupload kisah dari Bayu Gendang. Wah, Mas Zaki Aisar akhirnya yang ditunggu-tunggu sejak lama ya oleh teman-teman, akhirnya upload dan keren banget di sini kisahnya teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Yuk, nggak pakai lama-lama lagi ya, nggak pakai basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Menyibak misteri di desa Ringin Wetan. Kisah Bayu Gendang. Desa Ringin Wetan beberapa bulan yang lalu. Tiga pemuda berusia 18 tahunan berlari mengejar seorang pemuda lain yang nampak ketakutan. Beberapa kali terdengar pula suara teriakan ketiganya meneriaki remaja yang sedang mereka kejar. Namun remaja itu seolah tak peduli dengan teriakan para pengejarnya. Dia terus memaksa untuk berlari meskipun dengan nafas ngos-ngosan dan tubuh yang penuh dengan keringat. Tanpa berpikir panjang, diterjangnya jalan berbatu dan ranting pohon yang berada di depannya demi terus menjauh dari para pengejar. Pemuda pesakitan itu bernama Jarot, sedangkan ketiga pemuda yang mengejarnya adalah Sudar, Naryo, dan Gito. Tiga serangkai yang terkenal bengal dan kerap merampas uang Jarot dari hasil ia berjualan. Jarot adalah seorang remaja yang telah putus sekolah dan memilih berjualan arang batok kelapa keliling dari kampung ke kampung. Memang beberapa bulan terakhir, Bu Sainem, ibunda dari Jarot, mengalami sakit yang cukup parah sehingga mau tak mau Jarot harus putus sekolah demi merawat ibunya sembari bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jarot hanya tinggal berdua dengan ibunya di sebuah gubuk tua sederhana. Ayahnya entah pergi kemana. Dia menghilang tak lama setelah Jarot lahir ke dunia, sehingga ibunda Jarot harus berjuang mencari nafkah seorang diri untuk memenuhi kebutuhan mereka berdua. Sebelum akhirnya penyakit yang begitu parah menyerang dia dan membuatnya kini hanya terbaring lemah di atas tempat tidur. Hari itu, Jarot terlihat berjalan di sebuah jalan setapak di ujung kampung. Raut mukanya tampak gembira setelah ia mendapatkan beberapa uang dari hasil berjualan arang keliling dari kampung ke kampung. Memang, uang yang didapat oleh Jarot tidaklah seberapa. Namun bagi Jarot, uang itu sangat berharga, apalagi Jarot bertekad menggunakan sebagian uang hasil berjualan itu untuk biaya berobat bagi ibunya. Namun apes bagi Jarot. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan tiga serangkai yang sering kali mengganggu dan merampas uangnya. Melihat ketiganya yang telah berdiri menghadang, Jarot pun langsung berlari sekuat tenaga untuk menghindari ketiga remaja itu. Dia tak mungkin melawan ketiganya karena jika Jarot melawan, sudah pasti dia akan babak belur dan akan tetap kehilangan uangnya. Jarot terus berlari hingga masuk ke sebuah perkebunan tebu yang berada di selatan desa. Beberapa kali pipinya tergores oleh daun tebu, namun dia tak peduli. Dia masih terus berlari untuk menghindari kejaran ketiga remaja tersebut. Melihat Jarot masuk ke dalam kebun tebu, Sudar langsung berhenti berlari dan seketika menyuruh kedua temannya untuk ikut berhenti. Berhenti dulu, kalian berdua ambil jalan memutar dan sergap dia dari arah depan kebun tebu. Biar aku yang menyergap dia dari arah belakang, perintah Sudar kepada kedua temannya. Tak membuang waktu lama, Naryo dan Gito langsung berlari memutari kebun tebu dan masuk dari arah berlawanan dengan Jarot. Mereka bergerak dengan cepat untuk menyergap Jarot. Di dalam kebun tebu tersebut,
Jarod memelankan laju larinya karena terhalang dengan daun-daun tebu yang memang cukup tajam dan dapat melukai kulit, ditambah dengan kontur tanah yang bergelombang sehingga menghambat laju larinya. Dia juga sudah sangat kelelahan, disertai dengan wajahnya yang penuh luka goresan yang terasa amat perih. Sepertinya mereka sudah tidak bisa mengejarku lagi. Aku bisa sedikit mengambil nafas, gumamnya perlahan. Namun tak lama kemudian dari arah depan ia mendengar suara derap langkah yang berjalan cepat menuju ke arahnya. Jarod mulai panik. Ia pun langsung mencoba untuk berbalik arah, tapi baru saja ia berlari beberapa langkah, lagi-lagi ia mendengar suara derap langkah dari arah depan mendekat ke arahnya. Sadar bahwa ia telah terkepung dari arah depan dan juga belakang, Jarod mengambil langkah ke arah kanan. Tapi belum sempat ia berlari jauh, dua orang dari arah depan berlari dengan cepat dan bersiap menyergapnya. Jarod semakin panik. Dia tak tahu harus kabur kemana lagi. Kebingungan dan ketakutan mulai menggelayuti jiwanya. Cepat atau lambat, dia pasti tertangkap oleh ketiga remaja tersebut. Ketiga pemuda itu semakin mendekatinya. Jarod berpikir cepat dan langsung menjatuhkan dirinya ke tanah, lalu menyembunyikan kantong yang berisi uang hasil berjualannya ke semak yang berada di dalam kebun tebu tersebut. Tak lama kemudian, Naryo dan Kito melompat dan langsung menyergapnya saat dia masih terbaring di tanah. Melihat Jarod telah tertangkap oleh Naryo dan Kito, Sudar pun langsung mendekat ke arah Jarod, lalu menjambak rambutnya dengan kasar. Mau kabur kemana lagi kamu, Cok? Bentak Sudar sembari menarik rambut Jarod dan mengarahkan wajahnya ke hadapannya. Ampun mas, tapi hari ini saya tidak dapat uang mas, balas Jarod dengan terbata. Alah taek, apa sih? Tidak mungkin kamu gak dapat uang. Awas saja, kalau kamu berani bohong, aku ikat kamu di sini, biar kamu nanti jadi mangsa genderuwo penunggu kebun tebu ini. Bentak Sudar lagi. Bener mas, saya tidak ada uang mas. Jarod mencoba untuk memelas, namun Sudar tak percaya. Ia menyuruh kedua temannya untuk menggeledah tubuh Jarod. Kalian berdua, geledah anak sialan ini dan ambil uangnya. Cepat, perintah Sudar kepada Naryo dan Kito. Dua anak buah Sudar langsung menggeledah tubuh Jarod. Seluruh kantong dan juga keranjang bawaannya diperiksa oleh keduanya. Dan setelah beberapa lama menggeledah, mereka pun tak mendapati uang ataupun barang berharga lainnya. Gak ada apa-apa ini bos, bocah ini kere, gak punya duit, ucap Naryo. Jancok, kita udah jadi mabuk hari ini kalau udah dapat duit, sial. Ya sudah, kita pukuli saja dia sampai babak belur, perintah Sudar. Tak lama kemudian, ketiganya pun langsung memukuli Jarod dengan membabi buta, seolah seluruh kekesalan dan kemarahan mereka lampiaskan semuanya ke Jarod. Jarod hanya terdiam menahan sakit sambil meneteskan air mata. Dia merasakan bau gementah ketika pemuda bengal itu mendarat bertubi-tubi di wajahnya. Darah segar pun terlihat mengalir dari kening dan bibir Jarod akibat pukulan yang ia dapatkan. Setelah puas memukuli Jarod, ketiganya terlihat ngos-ngosan dengan bulir keringat yang membasahi kening mereka. Kalian itu pengen kencing gak? Kalau kalian pengen kencing, ayo kita kencingi bocah sialan ini, perintah Sudar tegas. Naryo dan Kito hanya tertawa sambil masih ngos-ngosan saat mendengar ucapan dari Sudar. Tak lama kemudian, ketiganya membuka resleting celana mereka dan langsung mengencingi Jarod yang masih terbaring di tanah. Jarod terdiam pasrah. Terlihat air kencing yang begitu deras mulai membasahi wajah serta rambutnya. Modar gue, Cok. Minum itu air kencingku. Ini air kencing pembawa keberuntungan, Cok. Sudar meledek Jarod sambil terus tertawa terbahak-bahak. Gimana? Rasanya mantap kan? Asin-asin gimana gitu kan? Imbu Naryo, sedangkan Kito hanya tertawa kecil melihat Jarod yang terlihat mengenaskan. Tak lama berselang, ketiganya pun meninggalkan Jarod seorang diri di kebun tebu dengan kondisi yang mengenaskan. Jarod yang masih terbaring lemah di tanah dapat mendengar langkah kaki ketiganya yang berjalan menjauh disertai tawa yang masih sayup terdengar.
Setelah memastikan ketiganya telah jauh meninggalkan kebun tebu itu, Jarod merangkak menuju ke semak tempat ia menyimpan kantong uangnya. Tangannya bergetar, menyingkirkan semak dan dedaunan kering yang menutupi kantong uang tersebut. Senyum kecil seketika tersungging dari bibirnya kala ia melihat kantong kain yang berisikan uang itu masih utuh di hadapannya. Jarod dengan segera menggenggam kantong uang itu di tangannya, lalu menciuminya sambil menangis terisak. Hari sudah semakin petang. Jarod kini terlihat berjalan tertatih memasuki pekarangan rumahnya. Dia berjalan sambil menyeret kakinya karena tubuhnya sudah sangat kelelahan setelah dihajar habis-habisan oleh Sudar dan kawan-kawannya. Sesampainya di depan rumah, dia segera membuka pintu rumahnya yang sudah nampak reot dengan perlahan agar suara decitan pintu reot itu tidak membangunkan ibunya yang sedang berada di kamar. Setelah menaruh keranjang bawaannya, Jarod pun segera masuk ke kamar ibunya, kamar yang hanya tertutup kain sarung kumal itu. Disingkapnya dengan perlahan, setelah kain sarung itu terbuka seketika, terlihatlah seorang ibu-ibu berusia 40 tahunan terbaring lemah di atas kasurnya. Jarod berlinangan air mata saat melihat ibundanya yang masih terbaring lemah. Jauh di lubuk hatinya, dia selalu berharap ibunya tiba-tiba sehat dan menyambutnya dengan hangat saat ia pulang berjualan. Namun, semua itu hanya angan yang tak kunjung ia dapatkan. Perlahan Jarod berjalan mendekati ibunya dan langsung mengambil posisi duduk di sampingnya, tangannya mengelus rambut ibunya sambil masih berlinangan air mata. Jarod menatap ibundanya dengan perasaan sedih. Pasalnya, Bu Sainem yang sudah beberapa bulan sakit kini terlihat sangat memprihatinkan. Badannya kurus dengan mata cekung dan sayu, seolah sudah tak ada aura kehidupan dari tatapan matanya. Jarod sudah membawa ibunya berobat kemana-mana, namun kesembuhan tak kunjung didapatkan hingga seluruh harta yang mereka miliki habis tak tersisa. Terlihat Bu Sainem bergerak perlahan saat Jarod mengelus rambutnya yang kini semakin tampak memutih. "Kamu sudah pulang, Le?" "Loh, kok kamu nangis? Ada apa?" "Sudah ya, jangan nangis lagi. Ibu itu jadi sedih kalau kamu nangis," ucap ibundanya lemah, lalu disusul dengan suara batuk yang terdengar nyaring dari perempuan parubaya tersebut. Jarod menyeka air matanya, lalu segera mengambil gelas yang berisikan air yang tak jauh dari ranjang ibunya. "Minum dulu, Bu," ucap Jarod sembari membantu ibunya meminum air tersebut. "Terima kasih ya, Le." "Oh, kok itu mukamu kenapa? Kok babak belur begitu? Kamu itu habis dipukuli orang, ah?" tanya ibundanya khawatir. Jarod tak menjawab ucapan ibunya, namun air mata yang terus mengalir dari kedua matanya sudah bisa menjawab pertanyaan ibunya. "Ada apa, Nak? Cerita sama ibu," tanya ibunya lagi dengan suara lembut. "Udah apa-apa, Bu. Tidak usah dipikirkan. Saya bisa jaga diri kok, Bu. Yang paling penting saat ini ibu banyak istirahat dan minum obat ya, biar ibu cepat sembuh," balas Jarod sambil membenarkan selimut yang menutupi tubuh ibunya. Ibunya hanya terdiam dan terus menatap Jarod dengan tatapan iba. Jarod membalas tatapan ibunya dengan penuh kesedihan, lalu Jarod mendekat. Ia memeluk ibunya dengan erat. Keduanya pun saling berpelukan sambil menangis terisak. Hari berganti hari. Jarod pun beraktivitas seperti biasanya. Pagi itu, setelah Jarod selesai mengurusi ibunya, Jarod berangkat untuk berdagang seperti biasa. Pagi itu, Jarod mengantarkan pesanan arang ke sebuah rumah kayu yang berada di dekat hutan. Rumah itu adalah rumah seorang kakek tua yang bernama Ki Parwoto. Ki Parwoto adalah seorang kakek yang tak banyak bicara dan sangat tertutup. Banyak orang-orang bilang jika dia adalah seorang dukun sakti, sehingga banyak orang datang ke rumahnya untuk meminta pertolongan. Sesampainya di depan pintu rumah Ki Parwoto, Jarod tanpa sengaja mendengar suara percakapan. Dari dalam rumah kayu tersebut terdengar seseorang pria beberapa kali mengucapkan terima kasih kepada Ki Parwoto yang sudah membantunya untuk mendapatkan kekayaan.
Jarod mendengar percakapan itu dengan seksama. Kini ia mulai paham kenapa banyak orang sering ia temui keluar masuk rumah Ki Parwoto. Ternyata orang tua yang dia kenal pendiam dan tak banyak bicara itu bukanlah kakek tua sembarangan. Tak lama kemudian, terdengarlah suara langkah kaki berjalan menuju pintu. Jarod segera beringsut menjauh dari pintu dan berdiri dengan kepala tertunduk di samping pintu tersebut. Sesaat kemudian, pintu itu pun terbuka, lalu keluarlah Ki Parwoto bersama seseorang pria. Pandangan keduanya sekilas menatap Jarod yang masih berdiri tertunduk di samping pintu. Si pria kemudian kembali mengucapkan terima kasih kepada Ki Parwoto, mencium tangannya lalu kemudian pergi dari hadapan kakek tua tersebut. Jarod yang masih berdiri tertunduk di samping pintu tak berani berucap kata. Dia masih terdiam menunggu ditegur oleh Ki Parwoto. "Kamu itu ada permasalahan apa?" tanya Ki Parwoto yang tiba-tiba sudah berada di depan Jarod. Saya hanya ingin mengantarkan arang ini kepada sampean, Ki," balas Jarod dengan terbata. "Kamu pikir aku itu anak kecil ya? Hah? Aku tahu kamu itu tadi sudah menguping pembicaraanku kan? Dan aku juga tahu kalau kamu punya sesuatu hal yang ingin kau sampaikan padaku kan?" ucap Ki Parwoto seolah bisa menebak isi hati Jarod. Jarod tersentak mendengar ucapan dari kakek tua tersebut. Jarod pun juga semakin yakin bahwa kakek tua tersebut memang memiliki kesaktian yang cukup tinggi. "Kamu ingin kekayaan, kedudukan, atau kau ingin menaklukkan banyak wanita?" Ki Parwoto mencoba menebak keinginan Jarod sambil mendekatkan wajahnya ke depan remaja tersebut. "Tidak, Ki, saya itu cuma ingin kesembuhan bagi ibu saya yang sekarang sedang terbaring sakit," balas Jarod dengan mata berlinang yang seolah menggambarkan harapan yang begitu besar kepada Ki Parwoto. Ki Parwoto sedikit kaget dengan keinginan Jarod. Ya, baru kali ini ada orang yang datang kepadanya lalu meminta kesembuhan untuk orang tuanya. Karena tak jarang beberapa orang yang datang kepadanya justru rela menumbalkan orang tuanya demi untuk mendapatkan kekayaan. Bagus. Kamu ini anak yang berbakti, Le. Dan sungguh beruntung kamu bertemu denganku, ucap Ki Parwoto sambil menepuk-nepuk bahu Jarod. "Beruntung, Ki? Berarti ibuku bisa disembuhkan ya, Ki?" balas Jarod penuh harap. "Ya, mungkin saja ibumu bisa disembuhkan. Aku ingin sedikit bercerita padamu. Jadi beberapa saat lalu, sebuah gerbang gaib itu telah dibuka oleh seseorang, sehingga banyak makhluk-makhluk sakti dari kerajaan gaib datang ke alam kita. Kamu tahu, Le, mereka semua itu kelaparan, dan mereka akan patuh kepada siapapun yang mau memberi makan pada mereka. Jadi kita bisa memanfaatkan hal ini untuk meminta sesuatu pada mereka, termasuk kesembuhan untuk ibumu, asalkan kau memberikan makanan terbaik untuk mereka. Mereka akan membantumu untuk mewujudkan semua keinginanmu. Jadi kalau kamu mau, datanglah malam ini ke kubuku. Aku akan membantumu untuk kesembuhan ibumu, ucap orang tua itu sambil kembali menepuk pundak Jarod lalu berjalan masuk ke dalam gubuknya dan menutup pintu. Jarod masih tertegun memikirkan ucapan dari Ki Parwoto. Separuh hatinya masih ragu, namun sebagian lainnya berkata bahwa ini adalah kesempatan untuk bisa menyembuhkan ibunya sebelum semuanya terlambat. Jarod pun pada akhirnya meninggalkan rumah Ki Parwoto untuk melanjutkan berjualan. Namun sepanjang perjalanan dia masih terus memikirkan tawaran dari Ki Parwoto. Setelah seharian berpikir, akhirnya Jarod pun memutuskan untuk datang kembali ke rumah Ki Parwoto. Dia sangat berharap Ki Parwoto bisa menjadi solusi bagi kesembuhan ibunya. Setelah berjalan melalui jalan setapak yang sepi malam itu, Jarod pun telah sampai di depan rumah Ki Parwoto.
Jarod tampak mematung sejenak di depan pintu rumah Ki Parwoto. Dia mencoba menguatkan hatinya untuk bertemu dengan kakek tua tersebut. Namun belum sempat Jarod mengetuk pintu, tiba-tiba pintu itu terbuka dan tampaklah Ki Parwoto yang berdiri di depan pintu menatapnya dengan tatapan tajam. Kakek tua itu seolah tahu dengan kedatangan Jarod. Jarod tersentak melihat kakek tua yang tiba-tiba telah berdiri di hadapannya. Jarod ingin mengucap kata, namun dengan cepat Ki Parwoto langsung menimpalinya. "Ayo masuk, tidak usah buang-buang waktu lagi," ucap Ki Parwoto tegas. Lalu ia berjalan masuk ke rumahnya yang diikuti oleh Jarod dari belakang. Ki Parwoto langsung duduk bersila di depan meja yang berisi sesaji dan juga kemenyan yang mengepul dari sebuah tembikar. Dengan ragu-ragu, Jarod berjalan pelan lalu mengambil posisi duduk berhadapan dengan Ki Parwoto. "Jadi, apa yang harus aku lakukan, Ki?" tanya Jarod sedikit ragu. "Ambil ayam cemani yang aku ikat di pojokan itu, lalu ikuti aku," perintah Ki Parwoto. Lalu ia bangkit sambil membawa tembikar yang berisi kemenyan yang mengepulkan asap putih pekat. Jarod pun menuruti perintah dari Ki Parwoto. Dia mengambil ayam cemani yang diikat kakinya di pojokan rumah Ki Parwoto. Lalu ia berjalan mengikuti Ki Parwoto. Ki Parwoto berjalan keluar rumah menuju hutan yang gelap. Keduanya berjalan melalui jalan setapak yang membelah hutan tersebut. Tak ada penerangan yang mereka bawa, hanya cahaya bulan yang sesekali menerobos dari lebatnya dedaunan yang menerangi jalan mereka. Sepanjang perjalanan malam itu begitu sepi, ditambah dengan udara dingin dan berkabut yang semakin membuat malam itu begitu mencekam. Tak ada satupun suara hewan-hewan malam yang terdengar di sepanjang jalan setapak yang mereka lewati malam itu, dan hanya suara langkah kaki yang menginjak dedaunan kering yang terdengar nyaring di tengah hutan yang begitu sunyi. Asap kemenyan yang mengepul dari tembikar yang dibawa oleh Ki Parwoto seakan menjadi undangan bagi para penunggu hutan untuk mengikuti langkah mereka. Kini Jarod dapat merasakan mata-mata yang tak terlihat terus mengawasinya dari kegelapan hutan. Jarod juga mendengar suara-suara aneh yang sangat mengganggu pendengarannya. Seketika ia merasakan merinding di sekujur tubuhnya sehingga tanpa sadar ia beringsut mendekat ke arah Ki Parwoto. Seolah tahu bahwa pemuda itu mulai ketakutan, Ki Parwoto pun memelankan jalannya dan melirik sekilas ke arah Jarod yang ada di belakangnya. "Tidak usah takut, Le. Mereka itu tak akan berani mendekati kita. Dan perlu kamu ketahui, nanti kamu akan bertemu dengan makhluk yang lebih mengerikan dibandingkan dengan apa yang kau rasakan sekarang," ucap Ki Parwoto pelan. Jarod hanya menelan ludah saat ia mendengar ucapan dari Ki Parwoto. Sesaat keraguan mulai muncul di benaknya, namun sudah terlambat baginya untuk mundur saat ini. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di depan sebuah pohon beringin besar yang berada di tengah hutan. Jarod melongo saat melihat pohon yang berdiri kokoh di hadapannya, karena sepanjang hidupnya dia tak pernah sekalipun melihat pohon beringin yang begitu besar seperti yang ia lihat saat ini. Pohon itu tampak telah berusia ratusan tahun, dengan akar-akar dan ranting yang menjuntai yang seolah mirip dengan tentakel gurita raksasa yang begitu mengerikan. Kain putih yang terlihat melilit di batang pohon besar itu seolah menyiratkan betapa keramatnya pohon yang berdiri kokoh di tengah hutan tersebut. "Jarod, kemari," panggil Ki Parwoto kepada Jarod yang seketika membuat ia tersadar dari kekagumannya dengan pohon besar tersebut. "Iya, Ki," saut Jarod sambil berjalan tergopoh mendekati Ki Parwoto. "Dengarkan baik-baik ucapanku, Le. Jadi, nanti kamu duduk bersila menghadap pohon beringin itu dan letakkan kemenyan juga ayam cemani ini di depanmu. Aku juga akan mengajarimu sebuah mantra. Dan setelah mantra itu dibacakan, maka para dedemit akan mendatangimu untuk menukar ayam cemani itu dengan berbagai macam tawaran dari mereka. Ada yang menawarimu kekayaan, kedudukan, bahkan kesaktian. Nanti
Tunggulah sampai muncul sesosok makhluk berbentuk kakek tua menggunakan pakaian serba hitam mendatangimu, karena dialah yang bisa memberikan kesembuhan sehingga kamu bisa memberikan ayam cemani itu untuk mendapatkan bantuannya. Tapi ada satu hal yang harus kau ingat. Jangan sampai kau menerima tawaran dari makhluk wanita bertubuh ular itu, Le. Karena dia itu sangat berbahaya. Dia yang terkuat di tempat ini dan juga sangat buas. Aku pun tak akan mampu kalau harus menghadapinya. Jadi, saat kamu bertemu dengannya, kamu harus berani menolak semua tawarannya. Paham? Ucap Ki Parwoto panjang lebar menjelaskan. Baik, baik Ki, jawab Jarot singkat. Tak lama kemudian, Ki Parwoto pun mengajarkan mantra kepada Jarot. Setelah Jarot mulai bisa mengingat mantra itu, Jarot langsung mengambil posisi duduk menghadap pohon beringin besar yang ada di depannya. Tak lupa pula, dia menaruh kemenyan dan juga ayam cemani di hadapannya. Jarot masih tampak sedikit ragu. Wajahnya mulai gusar dan sedikit ngeri melihat pohon besar yang berdiri kokoh di depannya. Apa saya sudah boleh mengucap mantra, Ki? Tanya Jarot kepada Ki Parwoto. Namun tak ada sautan dari Ki Parwoto. Jarot pun tampak sedikit kebingungan. Ditolehnya ke kanan dan kiri mencari keberadaan Ki Parwoto. Namun kakek tua itu sudah lenyap dari tempat tersebut. Seketika Jarot merasa ketakutan. Tubuhnya bergetar, jantungnya berdetak tak karuan. Ia menyadari bahwa dia kini benar-benar seorang diri di tempat yang begitu menyeramkan. Jarot mencoba mengatur nafas agar ia bisa sedikit meredakan rasa ketakutannya. Aku harus tenang dan segera memulai ritual ini, gumamnya pelan. Lalu ia memejamkan mata dan mengucap mantra yang tadi diajarkan oleh Ki Parwoto. Selesai mengucap mantra, Jarot pun kembali membuka matanya dengan perlahan. Namun dia tak mendapati apapun di tempat itu, hanyalah kesunyian yang berpadu dengan hembusan angin lembut yang saat ini ia rasakan. Baiklah, aku akan mengucapkan mantranya lagi, gumamnya. Lalu ia kembali mengucapkan mantra itu berkali-kali. Setelah dirasa cukup, perlahan ia mulai membuka mata. Seketika Jarot terkejut bukan main saat sesosok nenek-nenek dengan wajah menyeramkan tiba-tiba saja sudah berada tepat di depan wajahnya. Nenek itu berambut putih panjang dan mengenakan pakaian kebaya yang sudah compang-camping. Jarot berteriak ketakutan. Le, boleh aku meminta ayam cemanimu itu? Kalau boleh, aku akan memberikanmu aura kelelakian yang memancar sehingga semua wanita akan tunduk padamu. Ucap nenek tua dengan diiringi suara tawa yang mengerikan. Mohon maaf, Nek. Aku tidak bisa memberikannya padamu. Aku sedang menunggu seorang kakek tua yang mengenakan pakaian serba hitam, Nek, balas Jarot dengan bergetar penuh ketakutan. Seketika nenek itu tampak sangat marah, matanya memerah tajam, lalu pergi meninggalkan Jarot dengan penuh kekecewaan. Jarot sedikit lega saat nenek menyeramkan itu telah menghilang dari hadapannya. Namun kelegaan itu tak bertahan lama ia rasakan. Tiba-tiba sebuah bau yang begitu menyengat menyeruak masuk ke dalam indera penciuman Jarot. Pemuda itu sampai hampir muntah karena mencium bau yang begitu busuk. Tak berselang lama, sebuah suara mengesot mulai mendekat ke arahnya, dibarengi dengan bau busuk yang semakin kuat. Kini, terlihatlah di mata Jarot sesosok makhluk berkepala botak, berwarna ungu tua dengan seluruh tubuhnya dipenuhi lendir yang begitu menjijikan dan menimbulkan bau busuk yang begitu menyengat. Makhluk itu berjalan mendekat ke arah Jarot dengan cara mengesot. Jarot hanya bisa duduk terdiam sambil menahan nafas karena bau yang ditimbulkan oleh makhluk yang kini berada di hadapannya begitu menyiksa indera penciumannya. Tak lama kemudian,
Makhluk menjijikan itu sudah berada tepat di depan Jarod hingga Jarod dapat melihat urat-urat kebiruan yang memenuhi seluruh tubuhnya. Jarod seketika beringsut mundur karena ia sangat jijik dengan makhluk yang kini sudah sangat dekat di hadapannya. Makhluk itu pun membuka mulutnya dengan sangat lebar dan terlihat lendir yang begitu menjijikan memenuhi mulutnya seolah seperti lumeran gulali kental yang merenggang saat ia membuka mulutnya. Tak lama kemudian, tanpa mengeluarkan kata, makhluk itu pun memuntahkan sesuatu dari dalam mulutnya. Tampaklah bongkahan-bongkahan emas yang bercampur dengan lendir berjatuhan ke tanah. Jarod pun memahami maksud dari makhluk tersebut. Dan dia pun lagi-lagi menolak keinginan makhluk itu hingga akhirnya makhluk itu pun pergi menjauh dari Jarod dan bongkahan emas itu pun menghilang begitu saja. Setelah kepergian makhluk itu, satu persatu makhluk-makhluk aneh dan mengerikan mendatangi Jarod. Namun Jarod menolak semua tawaran dari makhluk-makhluk tersebut dan terus menunggu kedatangan kakek tua berbaju serba hitam sesuai pesan dari Ki Parwoto. Jarod mulai gusar karena malam semakin larut dan makhluk yang ia tunggu tak kunjung datang. Pandangan mata Jarod menyapu segala arah. Dia berharap makhluk yang ia tunggu segera muncul di hadapannya. Tak lama berselang, semerbak bau yang begitu wangi tiba-tiba menyeruak ke indera penciuman Jarod dan diiringi dengan sayup-sayup suara kidung yang dinyanyikan oleh seorang wanita yang bersuara lembut. Bau wangi dan suara kidung itu seolah seperti hipnotis yang membuat Jarod seketika tenggelam di dalamnya. Tanpa sadar, Jarod pun memejamkan mata karena terbuai oleh bau wangi dan suara wanita yang sangat lembut tersebut. Saat Jarod kembali membuka mata, dia melihat suasana di sekitarnya telah berubah. Kini ia tak lagi berada di tengah hutan, namun dia seperti berada di atas awan. Jarod bisa melihat gumpalan-gumpalan awan tampak memenuhi sekitaran. Tampak pula singgasana yang begitu megah di depannya dengan awan-awan putih seperti kapas menutupi bagian bawah singgasana tersebut. Jarod kebingungan. Dia sadar bahwa dia kini telah berada di alam lain. Matanya menyapu ke segala arah dan sejauh matanya memandang, yang nampak adalah pemandangan yang begitu indah dan membuat tentram di hatinya. Jarod sangat takjub dengan apa yang dia lihat. Bahkan sesaat dia sampai lupa dengan tujuannya. Saat Jarod masih tenggelam dalam keindahan yang terpampang di depan matanya, Jarod tak menyadari kedatangan seorang wanita yang begitu cantik di belakangnya. Wanita itu mengenakan pakaian indah berwarna hijau dengan motif mirip sisik ular yang sesekali mengkilat memunculkan warna keemasan. "Selamat datang di kerajaanku," ucap wanita itu dengan suara yang begitu lembut. Ucapan wanita itu membuat Jarod terkejut dan langsung mengalihkan pandangannya ke arah wanita yang kini telah berdiri di belakangnya. Anda siapa?" balas Jarod sambil memandangi wanita yang ada di depannya dari ujung kaki sampai ujung rambut. Jarod takjub dengan kecantikan wanita yang kini berdiri di hadapannya. Seumur hidup, baru kali ini dia melihat wanita yang sangat cantik berdiri sambil menatapnya. "Aku Nyai Banowati, penguasa hutan ini, Le. Aku tahu kau tak sedang mencariku, tapi aku bisa memberikan yang lebih banyak dibandingkan kakek tua yang sedang kau cari itu," ucapnya perlahan seolah dia telah mengetahui maksud dan tujuan Jarod. "Benarkah? Jadi Anda juga bisa menyembuhkan ibuku?" tanya Jarod penasaran. "Itu mudah. Asalkan kau mau mengikat perjanjian denganku, maka aku dengan senang hati menyembuhkan ibumu. Bahkan aku juga bisa memberikanmu kekayaan dan juga melindungimu dari orang-orang yang selalu mengganggumu," jawab Nyai Banowati sambil tersenyum kecil. "Bahkan dia tahu tentang orang-orang yang selalu mengganggu. Dia sangat hebat," gumam Jarod dalam hati. Dia kini tampak berpikir keras saat dia mendengar ucapan dari Nyai Banowati. Dia sebenarnya masih ingin menunggu kedatangan kakek tua sesuai petunjuk dari Ki Parwoto, namun tawaran yang menggiurkan dari Nyai Banowati tak bisa ia lewatkan begitu saja. "Sudah,
Kau tak usah terlalu banyak berpikir. Asal kau tahu, aku adalah yang paling terkuat di tempat ini. Jadi buat apa kamu mengikat perjanjian dengan makhluk lemah dan rendahan seperti kakek tua itu? Kau sangat beruntung bisa bertemu denganku karena tak semua orang bisa mendapatkan kehormatan untuk bertemu denganku. Aku sangat menyukaimu. Hidupmu begitu berat dan juga sengsara, sehingga membuatku iba dan ingin menolongmu. Rayu Nyai Banowati dengan wajah memelas yang akan membuat siapapun luluh padanya. Jarod menatap wanita itu dengan tatapan tajam. Dia seolah melihat ketulusan yang memancar dari mata Nyai Banowati. Pada akhirnya, Jarod pun luluh. Ia setuju dengan tawaran Nyai Banowati, lalu dia pun mengikat perjanjian dengan siluman ular tersebut. Nyai Banowati pun tersenyum bahagia. Seketika ia mengajak Jarod berjalan-jalan mengelilingi singgasananya dan menikmati keindahan alam yang terbentang di sekitar singgasananya. Padahal itu semua hanyalah tipu daya dari siluman ular tersebut, karena di dunia nyata Jarod terlihat masih duduk bersila sambil memejamkan mata dengan senyum yang menghiasi bibirnya. Sedangkan di hadapan Jarod kini nampak sesosok wanita bertubuh ular yang sangat mengerikan sedang mengunyah dengan lahap ayam cemani milik Jarod yang berada di hadapannya. Darah ayam itu mengalir di sela-sela bibir siluman itu dengan cepat. Lidah panjangnya menyapu darah yang mengalir di sela bibirnya tersebut. Dari kejauhan, seorang kakek tua yang mengenakan baju serba hitam menatap dengan tajam Jarod dan siluman ular yang berada di depannya. Kakek tua itu berkali-kali menggelengkan kepala saat mengetahui bahwa Jarod kini telah mengikat perjanjian dengan siluman ular. Tak lama kemudian, dia pun melesat dengan cepat lalu menghilang di dalam kegelapan hutan. Tak berselang lama, mata Jarod pun terbuka. Kini dia telah sepenuhnya tersadar dari pengaruh ilmu yang dikeluarkan oleh siluman ular. Ditambah kebingungan saat dia menyadari telah kembali berada di tengah hutan. Jarod melihat ke sekelilingnya dan ia sedikit terkejut saat melihat bulu-bulu ayam yang berserakan memenuhi tempat duduknya. Dia pun akhirnya mengingat bahwa dia telah mengikat perjanjian dengan siluman ular, sehingga ayam cemani yang ia bawa kini telah disantap oleh siluman tersebut. Ternyata Nyai Banowati telah memakan ayam cemani itu. Berarti ritual ini telah selesai dan ibuku kemungkinan akan sembuh. Ya, ibu pasti sembuh. Aku harus segera pulang dan bertemu dengan ibu, teriak Jarod kegirangan. Lalu ia pun segera mematikan bara kemenyan dan pergi meninggalkan tempat itu. Malam itu di rumah Jarod, di waktu bersamaan ketika Jarod melakukan ritual, suasana malam itu terasa begitu sunyi di rumah Jarod. Hanya suara batuk dari Bu Sainem yang sesekali terdengar memecah kesunyian. Bu Sainem yang malam itu berbaring sendirian di kamarnya, tampak gelisah. Hatinya merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi padanya atau pada Jarod. Berkali-kali ia mencoba memejamkan mata, namun terasa amat sulit. Ditambah rasa sakit yang dideritanya terasa amat menyiksa. Tiba-tiba saja Bu Sainem dikejutkan dengan sebuah suara asing yang bergerak ke arahnya. Suara yang bergerak mendekat itu mirip seseorang yang menyeret tubuhnya. Suara itu terdengar semakin keras dan mendekat, yang sesekali diiringi suara mendesis mirip seekor ular. Jarod, Jarod, itu kamu nak, ucap Bu Sainem dengan suara lemah. Namun tak ada jawaban yang didapati oleh Bu Sainem, dan suara mirip orang yang mengesot itu terus mendekat ke arah Bu Sainem dengan suara mendesis yang semakin keras terdengar. Bu Sainem mulai panik. Dia menyadari bahwa itu bukanlah suara anaknya. Dia kini mulai berpikir bahwa suara itu bisa saja sesuatu yang mungkin akan membahayakan dirinya. Suara itu semakin keras terdengar dan terasa semakin mendekat hingga Bu Sainem dapat merasakan ada sesuatu yang begitu besar telah berada dekat dengannya. Nafas Bu Sainem semakin memburu, keringat dingin membasahi kening. Tiba-tiba saja
Wajah seekor ular besar telah berada di hadapannya. Ular itu terlihat tegak menantang Busainem dengan lidah yang beberapa kali tampak menjulur-julur dan bola mata yang berwarna kuning pekat menatap Busainem dengan tatapan tajam. Perempuan parubaya itu semakin ketakutan, namun penyakit yang dideritanya membuat dia tak bisa berbuat banyak. Dia ingin berteriak, tapi rasa sesak di dadanya menghalanginya untuk mengeluarkan suara. Perlahan, ular besar itu mendekatkan wajahnya ke depan wajah Busainem. Busainem kini dapat melihat kepala ular besar dengan sisik berwarna hijau keemasan dan sedikit berminyak begitu dekat di hadapannya. Perempuan setengah tua itu hanya bisa terdiam dengan wajah ketakutan dan nafas yang memburu. Tiba-tiba saja ular itu membuka mulutnya lebar-lebar hingga terlihat taringnya yang begitu tajam dengan lendir menjijikan membasahi rongga mulutnya. Busainem kini merasakan tubuhnya sangat lemas karena ketakutan yang luar biasa membuat badannya seolah mencair dan lemas tak berdaya. Setelah membuka mulut lebar-lebar, ular besar itu dengan cepat mengarahkan mulut besarnya ke arah kepala Busainem dan langsung mencengkram kepala Busainem dengan rongga mulutnya. Busainem terlihat mengejang. Ia mencoba melawan, namun kekuatan rahang ular itu membuat usahanya sia-sia. Ular besar itu perlahan mencoba menelan tubuh Busainem dan perlahan-lahan tubuh Busainem mulai masuk ke mulut ular besar tersebut hingga beberapa detik kemudian hanya tersisa telapak kaki Busainem yang masih terlihat dari mulut ular besar itu. Dengan satu sedotan kuat dari ular itu, kini seluruh tubuh wanita malang itu telah tertelan sepenuhnya ke dalam perut ular tersebut. Setelah menelan tubuh Busainem, ular itu menggeliat seperti kesakitan. Tubuhnya bergetar diiringi suara desisan yang sangat keras. Tiba-tiba, gelembung-gelembung mirip air yang mendidih memenuhi tubuhnya dengan cepat. Gelembung-gelembung itu membentuk tubuh manusia. Perlahan-lahan, tubuh ular itu berubah menjadi manusia dan beberapa detik kemudian, ular itu telah sepenuhnya menjadi manusia. Dia pun bangkit setelah sebelumnya terbaring di lantai. Kini dapat terlihat dengan jelas ular itu telah berubah menjadi Busainem. Lalu ia tersenyum kecil dengan lidah ular yang masih terlihat menjulur-julur dari mulutnya dengan tatapan mata yang tajam. Tak lama kemudian, Jarod terlihat telah sampai di rumahnya. Dia langsung menuju ke pintu rumahnya dan membuka pintu reot itu dengan cepat karena tak sabar ingin bertemu dengan ibundanya. Belum sempat Jarod membuka pintu, pintu itu telah terbuka terlebih dahulu dan terlihatlah Busainem berdiri membukakan pintu untuk Jarod. Jarod terperangah tak percaya. Kalau melihat ibunya telah berdiri di ambang pintu, Jarod meneteskan air mata penuh kebahagiaan. Ia pun langsung menghambur memeluk ibunya. Syukurlah, ibu telah sembuh. Aku sangat menantikan hal seperti ini, Bu. Dan kini impianku benar-benar menjadi kenyataan, ucap Jarod sambil menangis sesenggukan. Busainem hanya terdiam membisu. Sesekali lidah ular yang panjang terlihat keluar dari mulutnya dan tidak disadari oleh Jarod. Jarod merenggangkan pelukannya. Ia menatap wajah ibunya, namun lagi-lagi Busainem hanya diam membisu. Bu, kenapa ibu diam saja? Tanya Jarod penasaran. Busainem hanya tersenyum aneh dengan wajah datar. Lalu ia mendekatkan mulutnya ke telinga Jarod. Aku minta darah, ucapnya singkat yang seketika membuat Jarod bergidik ngeri. Darah? Tanya Jarod keheranan. Busainem hanya mengangguk pelan. Jarod pun kebingungan. Dia tidak mengerti kenapa ibunya tiba-tiba saja meminta darah. Namun tiba-tiba suara tawa melengking Nyai Banowati terdengar di telinga Jarod. Nak, kini ibumu telah sembuh. Namun dia harus terus diberikan darah agar penyakitnya itu tidak kambuh lagi, ucap Nyai Banowati yang terdengar nyaring di telinga Jarod, tapi sosoknya tak tampak terlihat dimanapun. Darah? Darah apa, Nyai? Tanya Jarod kebingungan. Darah manusia, jawab siluman ular itu dengan tegas. Darah
Darah manusia? Jarod tampak semakin kebingungan sekaligus ketakutan saat mendengar jawaban dari Nyai Banowati. Iya, darah. Darah manusia. Kenapa, Le? Kamu tak bisa memberikan darah manusia? Atau kamu takut? Bukankah selama ini kamu sering disakiti orang lain? Kau bisa menggunakan darah orang yang menyakitimu untuk kau berikan kepada ibumu. Dan tenang saja, selama aku ada di sampingmu, aku akan selalu melindungimu. Aku ingin kita berdua saling membantu. Kau mencarikan darah untuk ibumu, dan aku akan selalu melindungimu. Dan kau tahu, setiap kali ibumu minum darah dan memakan daging manusia, aku juga akan ikut merasakan manfaatnya. Karena kini aku dan ibumu telah menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Jadi mari kita bersama-sama membangun kekuatan besar untuk menghabisi para manusia busuk yang selama ini telah membuatmu menderita. Kau harus melawan jahatnya dunia ini. Apa kau tak ingin menjadi seseorang yang kuat dan disegani banyak orang? Atau kau memilih menjadi manusia lemah dan ditindas seperti saat ini? Pikirkan itu. Jangan menjadi orang lemah dan bodoh, ucap Nyai Banowati mencoba meracuni pikiran Jarod. Jarod terlihat berpikir, dia terbayang lagi kejahatan orang-orang yang selama ini menyakitinya. Dia juga terbayang ayahnya yang kabur meninggalkannya saat masih bayi. Rasa sakit dan kebencian yang selama ini ia pendam kini seolah meluap. Dan dengan bantuan dari Nyai Banowati, Jarod bisa membalaskan semua rasa sakit yang ia derita selama ini. Baiklah Nyai. Saya akan mengikuti Anda dan siap memberikan darah manusia untuk Anda dan ibu saya, ucap Jarod tegas. Seketika tawa melengking keras terdengar dari Nyai Banowati. Siluman ular itu kini sangat bahagia karena Jarod telah jatuh ke dalam pengaruhnya. Keesokan harinya, Jarod kembali berjualan seperti biasa. Kali ini, Jarod sengaja berjalan melewati tempat Sudar dan juga kawan-kawannya yang biasa berkumpul. Dari kejauhan, Naryo melihat Jarod berjalan sambil menenteng keranjang berisikan arang. "Woi bos, lihat, itu bocah sialan yang beberapa hari lalu kita gebuki," ucap Naryo sambil menunjuk ke arah Jarod. Seketika Sudar menengok ke arah yang ditunjuk oleh jari Naryo, dan dia pun melihat Jarod yang berjalan perlahan tak jauh darinya. Wah, berani juga bocah sialan itu melintas di jalanan ini. "Naryo, Gito, ayo kita datangi bocah itu, kita rampas uangnya," perintah Sudar kepada kedua temannya. Tak lama kemudian, ketiganya pun berjalan cepat mendekati Jarod yang berjalan perlahan. Bocah, berani-beraninya kamu lewat sini, ha? Apa kamu pengen kami kencingi lagi?" Hahaha, ucap Sudar yang disambut gelak tawa kedua temannya. Silakan bicara sepuasmu sebelum kamu modar, balas Jarod tegas. Sudar dan kedua temannya tersentak tak percaya dengan ucapan dari Jarod. Mereka tidak menyangka Jarod yang selama ini mereka kenal lemah dan cengeng bisa mengucapkan kata seperti itu. "Apa? Hah? Apa kamu bilang? Jancuk, mulai berani kamu ya, ha? Mati kamu hari ini, cok. Naryo, Gito, ayo kita pukuli bocah sialan ini," perintah Sudar tegas. Ketiga pemuda itu dengan cepat menerjang ke arah Jarod. Jarod sedikit panik, namun sebuah bisikan dari Nyai Banowati mampu menenangkannya. Bagus, kau memang pemberani. Tenang saja, kau tak perlu takut, karena aku akan selalu ada di sampingmu, ucap Nyai Banowati yang kini terlihat berdiri di samping Jarod. Ya, hanyalah Jarod yang bisa melihat perempuan itu. Dia terlihat sangat anggun dengan mengenakan kebaya hijau muda dan sebuah mahkota di atas kepalanya. Naryo dan Gito melesat ingin memukul wajah Jarod, tapi ketika kepalan tangan keduanya hampir saja mengenai wajah Jarod, pukulan itu tiba-tiba terhenti tepat
tepat di depan wajah Jarod. Keduanya sangat terkejut ketika merasakan tangannya yang tiba-tiba saja tak bisa digerakkan, seolah ada kekuatan besar menahan pukulan mereka. Perlahan Naryo dan Gito merasakan tangannya seperti dipelintir dengan paksa hingga suara retakan tulang mereka terdengar dengan keras. Keduanya berteriak keras karena kesakitan. Kini tangan keduanya terlihat melintir seperti kain yang sedang diperas. Sudar yang mengetahui hal itu pun langsung mundur 2 langkah. Ia ketakutan melihat apa yang terjadi kepada kedua temannya. Tak lama kemudian, Jarod mendekat ke tengah-tengah Naryo dan Gito. Jarod yang mendapat bisikan dari Nyai Banowati segera mengambil pisau dari dalam keranjang yang ia bawa. Tangannya sedikit bergetar saat meraih pisau dari dalam keranjang bawaannya. Nafasnya memburu menahan emosi dan kemarahan. "Jangan ragu-ragu. Ini kesempatanmu untuk menghabisi mereka," bisik siluman ular itu di telinga Jarod. Lalu Jarod pun dengan penuh amarah mengarahkan pisaunya ke mata Naryo dan menusuknya berulang-ulang. Naryo yang berdiri kaku tak bisa bergerak hanya bisa berteriak kesakitan disertai darah yang bermuncratan dari matanya. Gito yang berada di samping Naryo sangat ketakutan saat ia melihat Naryo yang kini bersimbah darah. Naryo pun akhirnya jatuh terjerembab ke tanah dengan darah yang menggedang. Sedangkan Sudar yang ketakutan itu langsung kabur meninggalkan tempat itu. Terlihat Nyai Banowati hanya tersenyum kecil saat melihat Sudar kabur, seolah ia telah merencanakan sesuatu. Dan kini Jarod beralih ke Gito. Jarod nampak sangat mengerikan. Tatapan matanya tajam dengan wajah berlumuran darah. Diangkatnya tangan kanannya yang menggenggam sebilah pisau. Pisau tajam yang berkilat itu dihujamkan ke leher Gito berkali-kali hingga Gito pun tewas dan jatuh ke tanah dengan bersimbah darah. Jarod tertawa kecil setelah membunuh Naryo dan juga Gito. Sedangkan Nyai Banowati telah pergi menyusul Sudar yang tadi kabur melarikan diri. Malam itu, di dalam rumah Jarod, terlihat Sudar telah meringkuk tak sadarkan diri di dalam kamar Bu Sainem. Jarod menyiram Sudar dengan air untuk menyadarkannya dari pingsan. Seketika dengan gelagapan, Sudar pun bangun dan dia terkejut saat mendapati dirinya kini telah berada di ruangan yang begitu asing baginya. "Aku di mana? Aku di mana?" ucap Sudar yang masih kebingungan dan juga ketakutan. "Kau ada di rumahku," balas Jarod singkat. Seketika wajah Sudar memelas saat ia melihat Jarod yang kini sudah berada di hadapannya. Ampun, ampun, jangan bunuh aku. Aku tahu kamu sekarang itu telah bersekutu dengan siluman ular. Tolong ampuni aku. Aku berjanji aku tidak akan mengganggumu lagi dan aku juga tidak akan menceritakan hal ini ke orang lain, mohon Sudar dengan memelas. "Buat apa aku mengampunimu? Aku cukup membunuhmu dan semuanya selesai," balas Jarod tegas. Tak lama kemudian, dari balik tubuh Jarod muncullah seekor ular besar menggeliat. Ia melata mendekati Sudar. Setelah sangat dekat dengan Sudar, ular itu langsung melilit tubuh Sudar hingga ia tak bisa bergerak. Dari dada hingga paha Sudar kini telah terlilit seekor ular besar. Dia hanya bisa menangis memohon kepada Jarod untuk melepaskannya. Namun Jarod tak peduli dengan tangisan Sudar. Jarod lalu mengambil sebuah gergaji kayu yang berada di kolong ranjang ibunya dan berjalan kembali mendekati Sudar yang kini terlihat pasrah menunggu kematiannya. Tanpa banyak bicara, Jarod langsung menggergaji kepala Sudar tepat di atas daun telinganya. Jarod terlihat ingin melepaskan tempurung kepala Sudar. Suara gergaji yang bergesekan dengan kulit dan tulang kepala Sudar terdengar sangat mengerikan. Mata Sudar seketika terlihat memutih dan mulutnya menganga lebar, sedangkan darah mengalir deras membasahi wajahnya. Tak lama kemudian, tempurung kepala Sudar sudah terlepas dari tempatnya dan kini terlihatlah otak Sudar yang memerah karena bercampur dengan darah. Bu Sainem yang sedari tadi menonton aksi Jarod dari atas ranjang kini turun dari ranjang dan berjalan mendekati Jarod.
Busaina menatap sekilas wajah Jarot, lalu ia berjalan mendekati Sudar yang sudah tewas. Dengan cara mengenaskan, perempuan tua itu mengarahkan mulutnya tepat di atas kepala Sudar yang kini otaknya dapat terlihat dengan jelas tanpa ditutupi tempurung kepala. Lalu dengan lahapnya, Busaina menyantap otak Sudar dengan menggunakan mulutnya. Suara kunyahan Busainem saat menikmati otak Sudar terdengar sangat mengganggu telinga. Dan sejak saat itu, Jarot semakin puas. Dia menculik banyak orang sebagai santapan untuk ibunya. Nyai Banowati pun juga membekalinya kesaktian sehingga Jarot bisa dengan mudah mengalahkan siapapun yang berani melawannya. Setiap orang yang dimangsa oleh Ibu Sainem akan membuat Nyai Banowati dan juga Jarot semakin kuat dan sulit dikalahkan. Sebuah sepeda motor Astea Grand berjalan perlahan siang itu. Tampak dua orang pemuda dengan santai menaiki sepeda motor tua tersebut. Beberapa kali batok lampu sepeda motor itu bergetar saat roda sepeda motor tua tersebut melintas di sebuah jalan berbatu menuju Desa Ringin Wetan. Ya, dua orang pemuda itu adalah Bayu dan Bondet. Siang itu, mereka berdua berkendara menuju Desa Ringin Wetan setelah lebih dari sebulan mereka tinggal di Desa Poncol. Bayu dan Bondet bergegas menuju desa yang berada tak jauh dari lereng Lawu tersebut karena sebuah petunjuk yang mereka baca dari buku catatan milik Riambara yang memang banyak menguak misteri tentang kutukan Karma Pala. Sebelum Riambara bertarung melawan Soka, dia seolah sengaja meninggalkan sebuah buku catatan di rumah Mbah Harjo, dan di dalam buku itu berisi catatan tentang perjalanan Riambara mencari penangkal kutukan Karma Pala. Dan di dalam salah satu halaman buku itu tertulis bahwa setiap kutukan yang diucapkan oleh iblis yang sangat kuat seperti Karma Pala akan menciptakan sebuah batu berlian berwarna merah darah di alam gaib. Batu berlian merah darah itu berfungsi sebagai buhul pengikat kutukan, sehingga bagi siapapun yang ingin memutus sebuah kutukan, maka dia harus menemukan batu tersebut lalu menghancurkannya. Riambara juga menulis di catatannya bahwa kutukan Karma Pala yang terlampau kuat telah menciptakan 5 buah batu merah darah yang tersebar di alam gaib maupun di alam manusia, sehingga hal itu membuat misi pembebasan kutukan bagi warga Desa Poncol semakin rumit. Para dedemit maupun orang-orang sakti juga saling berebut batu merah darah tersebut, karena memang batu itu dipercaya memiliki kekuatan yang luar biasa jika mereka memasukkan batu itu ke dalam jiwa mereka. Selama perjalanannya, Riambara baru menemukan 1 buah batu merah darah. Saat itu, batu merah darah tersebut dibawa oleh seorang dukun sakti di lereng Lawu. Riambara mampu merebut batu itu setelah ia membunuh dukun sakti tersebut melalui pertarungan yang sangat sengit. Kini tersisa 4 batu lagi yang harus ditemukan oleh Bayu dan juga Bondet untuk membebaskan para warga Desa Poncol dari kutukan. Riambara juga menuliskan sebuah mantra di catatannya untuk mengenali batu tersebut. Jadi, ketika mantra itu diucapkan kepada seseorang atau makhluk gaib yang dicurigai menggunakan batu itu untuk sebuah kesaktian, maka si pengguna batu merah darah tersebut akan memancarkan cahaya merah dari tubuhnya sehingga dapat dikenali dengan mudah. Dan di halaman terakhir catatannya, Riambara menuliskan bahwa ketika ia berada di Desa Ringin Wetan, tanpa sengaja ia bertemu dengan sesosok siluman ular yang memancarkan cahaya merah saat Riambara mengucap mantra tersebut. Namun, karena saat itu Riambara mendengar ada keributan besar di Desa Poncol, maka ia pun bergegas menuju desa kelahirannya dan belum sempat ia menangkap siluman ular tersebut. Sehingga dengan berbekal catatan itu, Bayu dan Bondet pergi menuju Desa Ringin Wetan dengan tujuan menemukan siluman ular yang dimaksud oleh Riambara. Setelah lebih dari 1 jam perjalanan Bayu dan Bondet, mereka pun mampir di sebuah warung kopi yang berada di perbatasan desa. Mereka ingin mengisi perut sekaligus berharap mendapatkan informasi dari para warga yang berkumpul di warung tersebut.
Setelah memarkirkan sepeda motornya di dekat pohon melinjo, keduanya pun segera memasuki warung kopi yang bangunannya terbuat dari bambu tersebut. Tampak seorang ibu-ibu yang sedang melayani pembeli dengan wajah yang tak bersahabat. Bu, pesen kopi kapal Titanic 2 sama mie rebus 2. Pakai telur masing-masing 3 ya, Bu. Jangan pakai lama, teriak Bayu. Eh, aku itu orang budek. Nggak usah teriak-teriak. Wedus, balas pemilik warung kopi tersebut. Wah, sampean ini lucu loh, Bu. Saya suka sama mama yang lucunya kayak sampean. Balas Bayu sambil tertawa. Alah, tae. Nggak usah banyak bacot. Itu makan aja gorengan sama jajanannya. Lu nggak usah sok-sokan kenal sama gua. Balas ibu-ibu itu dengan ketus. Lah, wong deso aja pakai lo gue, ucap Bayu pelan, lalu ia meraih gorengan yang ada di meja. Sabar ya nak, Bulangkir ini memang gampang emosi. Apalagi setelah anak itu hilang tanpa jejak 1 bulan yang lalu. Jadi mohon dimaklumi ya nak, saut seorang bapak-bapak yang duduk di dekat Bayu dan Bondet. Lah, pantas galak. Namanya lampir, ucap Bayu keras dan seketika sebuah panci melayang lalu menghantam kepala Bayu. Jenengku Langkir, bukan lampir. Kalau lampir itu yang mbokmu. Saut Bulangkir lagi dengan ketus. Kini Bayu, Bondet dan bapak-bapak yang tadi mengobrol dengan mereka seketika langsung terdiam. Udah baik, jangan ngomong lagi. Nanti dia makin ngamuk, bisik Bondet. Bayu hanya mengangguk dan tak berbicara lagi. Tak lama kemudian, 2 gelas kopi dan 2 mangkok mie rebus telah terhidang di meja Bayu dan Bondet. Dengan lahap, keduanya langsung menikmati hidangan tersebut. Tak berselang lama, seorang pemuda yang menenteng keranjang berisikan arang masuk ke warung Bulangkir. Ya, pemuda itu adalah Jarot. Tanpa banyak bicara, Jarot langsung menaruh seplastik arang di pojok belakang warung Bulangkir, lalu ia berjalan keluar meninggalkan warung tersebut. Saat Jarot berjalan di samping Bayu, Bayu merasakan aura jahat yang sangat kuat memancar dari tubuh Jarot, bahkan tubuhnya sampai bergetar karena kuatnya aura jahat yang memancar dari tubuh Jarot. Bundit pun sama. Dia sampai tak jadi memakan mie yang sudah berada di depan mulutnya karena terkejut dengan aura jahat yang memancar dari tubuh Jarot. Tunggu dulu, sergap Bayu sambil menepuk bahu Jarot. Bayu merasakan sesuatu yang sangat panas menjalar dari bahu Jarot ke telapak tangannya. Bayu pun terkejut dan segera menarik telapak tangannya dari bahu Jarot. Ada apa, Mas? Jawab Jarot datar. Tidak apa-apa. Aku cuma mau kasih tahu kalau ada uangmu jatuh, ucap Bayu sembari menunjuk uang kertas pecahan 5.000 yang jatuh di dekat Jarot berdiri. Terima kasih, Mas, ucap Jarot setelah mengambil uang tersebut lalu pergi meninggalkan warung itu. Dad, wah kayaknya ada yang tidak beres itu sama anak itu, Dad, ucap Bayu dengan mata yang masih terus memandangi Jarot yang berjalan menjauh. Ya baik, aura anak itu jahat, sangat jahat. Dan sepertinya dia juga sangat kuat dan berbahaya, balas Bondet sambil memakan mie rebusnya. Benar, Le. Bocah itu sangat kuat dan juga berbahaya. Bahkan dia jauh lebih kuat dibandingkan 5 iblis dari Timur Jawa. Kalian berdua harus berhati-hati dengannya. Saut Eyang Hangareksa yang suaranya tiba-tiba saja terdengar di telinga Bayu. Malam itu, Jarot terlihat memegang sebuah kepala manusia yang telah terbuka di bagian otaknya. Lalu ia mengambil otak itu dengan sebuah sendok dan menyuapi ibunya yang sedang terbaring di atas ranjang dengan otak tersebut. Tampak pula beberapa ular besar menggeliat di lantai kamar ibunya dengan tulang belulang dan potongan-potongan daging yang berserakan di lantai. Keluing dan ulang, aku perintahkan kalian berdua untuk menculik warga desa untuk persediaan makan ibuku. Dan aku juga ingin kalian sengaja membuat keributan di desa untuk memancing kedua pemuda yang tadi kutemui di warung Bulangkir. Aku ingin tahu seberapa kuat mereka. Cepat, laksanakan, perintah Jarot tegas. Tak lama kemudian, 2 ekor ular yang melata di lantai kamar Bu Sainem tiba-tiba saja menghilang dan melaksanakan perintah dari Jarot. Jarot hanya tersenyum kecil. Lalu ia melanjutkan menyuapi sang ibu dengan otak manusia.
Di seringin wetan, malam itu nampak begitu sunyi. Kabut tipis terlihat memenuhi udara sebagai tanda malam begitu dingin. Di dalam sebuah rumah kayu sederhana, tampak seorang ibu sedang tidur sambil memeluk anaknya yang masih balita. Ya, dia adalah Lastri. Lastri adalah seorang ibu muda beranak satu yang malam itu tidur berdua dengan anaknya. Suaminya yang bernama Wiji mendapatkan giliran ronda malam itu sehingga dia tak bisa menemani istrinya di rumah. Lastri yang terlelap dalam tidurnya tidak menyadari kedatangan seekor ular besar yang tiba-tiba saja sudah melata dan masuk ke dalam kamarnya. Tak lama kemudian, tubuh ular itu mengeluarkan gelembung-gelembung mirip air yang mendidih dan perlahan tubuhnya berubah menjadi seorang lelaki yang mirip dengan Wiji, suami dari Lastri. Setelah ular itu berubah menjadi Wiji, ia lalu menepuk perlahan tubuh Lastri seolah ingin membangunkannya. Lastri yang merasakan tepukan di pundaknya pun langsung terbangun dan sedikit terkejut kala melihat suaminya yang telah berdiri di hadapannya. "Loh, Mas kok sudah pulang? Bukannya sekarang masih tengah malam?" tanya Lastri sedikit terkejut. Sosok mirip suaminya itu tidak menjawab pertanyaan Lastri. Dia langsung mengambil anak Lastri yang berada di atas ranjang. "Loh Mas, tumben Mas mau gendong-gendong. Biasanya yang diurusi cuma burung sama ayam mulu," ucap Lastri lagi yang tanpa keheranan. Namun lagi-lagi, sosok mirip Wiji itu tak menjawab. Dia justru berjalan keluar kamar dengan wajah datar tanpa ekspresi. "Loh Mas, mau kemana?" ucap Lastri sambil mengejar sosok mirip suaminya itu. Namun sosok mirip Wiji itu mempercepat jalannya dan perlahan tubuh bagian bawahnya berubah menjadi ular yang sangat besar dengan masih menggendong anak Lastri di tangannya. Lastri yang melihat perubahan sosok itu langsung berteriak ketakutan. Teriakan itu sangat keras hingga terdengar oleh para warga, juga Bayu dan Bondet yang pada saat itu ikut nongkrong di pos ronda. Semua orang yang berada di pos ronda malam itu berhamburan menuju suara teriakan Lastri. "Loh, ada apa Bu? Kok teriak-teriak?" tanya Wiji yang berjalan dari pos ronda bersama dengan Bayu, Bondet, dan beberapa warga lainnya. "Siti Pak, Siti diculik siluman ular," jawab Lastri panik yang seketika membuat seluruh warga terkejut. "Wah, kita harus bergerak nih Det," saut Bayu. Sebelumnya mohon maaf Pak Wiji dan juga para warga. Kalian semua mohon tenang. Biar saya dan teman saya yang akan mengatasi hal ini. Insya Allah kami sanggup mengatasi hal ini. Yang terpenting kami mohon doa dari sampean semua agar kami bisa mengambil kembali anak dari Pak Wiji dengan selamat, ucap Bondet mencoba menenangkan para warga. "Loh, siapa sih kalian sebenarnya? Kenapa kalian mau membantu kami?" sahut salah satu warga. Nanti kami jelaskan Pak. Yang jelas kami itu tidak ada maksud jahat ataupun buruk. Dan mohon maaf, kami harus segera mengejar siluman ular itu karena waktu kita terbatas, jawab Bayu. Para warga pun hanya bisa mengangguk pelan karena memang akhir-akhir ini sudah sangat banyak warga desa yang hilang secara misterius. Bahkan para dukun dan juga orang pintar yang mereka undang juga ikut menghilang tanpa jejak saat mencoba mencari para warga yang hilang. Bayu dan Bondet langsung melesat mengejar siluman ular tersebut. Mereka berdua dengan cepat masuk ke dalam hutan yang gelap karena dari kesaksian Lastri, siluman itu membawa anaknya masuk ke dalam hutan. Sesampainya mereka di tengah hutan, Bayu dan Bondet mendengar suara tangisan anak kecil yang terdengar nyaring. Mata keduanya menyapu ke segala arah mencari asal suara tersebut. Dan tak butuh waktu lama, Bondet melihat seorang anak kecil terbungkus lendir berada di atas sebuah pohon. "Bay, lihat itu! Di atas pohon itu ada anak yang terbungkus lendir," teriak Bondet. "Alah, bener ya Det, ayo selamatkan dia sebelum terlambat," balas Bayu. Lalu keduanya melesat naik ke atas pohon untuk menyelamatkan anak tersebut. Namun sebelum Bayu dan Bondet mencapai anak tersebut, tiba-tiba saja dua ekor ular yang sangat besar menerjangnya dari arah atas. Ular itu membuka mulutnya sangat lebar seolah ingin menelan Bayu dan Bondet.
"Det, awas!" teriak Bayu. Dengan cepat, keduanya menghindari serangan mendadak dari ular tersebut dengan melesat ke samping dan mendarat ke sebuah ranting pohon. "Jancok, aku jijik sama ular, Det." "Ih," ucap Bayu sambil bergidik. "Lah, sama ular aja jijik. Wes, ayo segera kita serang ular itu sebelum terlambat. Soalnya bocah itu bisa mati kalau terlalu lama terbungkus lendir sial tersebut," balas Bondet. Lalu ia pun melesat untuk kembali mengambil anak Wiji yang berada di atas pohon. Tapi apes bagi Bondet. Belum sempat ia mencapai anak tersebut, tiba-tiba saja dengan cepat seekor ular besar melompat dari atas lalu melilit tubuhnya sehingga membuat dia tak bisa bergerak. Saat Bondet terlilit dan tak bisa bergerak, seekor ular lainnya pun mencoba menerjang dengan mulut yang terbuka lebar. "Walah, modar aku," ucap Bondet sambil mencoba melepaskan diri dari lilitan ular besar tersebut. Ular besar yang menerjang Bondet kini semakin mendekat dan terlihat rahangnya yang begitu kokoh siap melahap Bondet. Namun ketika tinggal sejengkal lagi ular itu melahap Bondet. Secepat kilat Bayu melesat dari arah bawah dan menikam rahang ular itu dengan menggunakan bleki. Ya, pedang Bayu menghujam kuat ke rahang ular tersebut hingga tembus ke atas. Darah bermunceratan dari luka tusukan itu hingga pada akhirnya ular itu jatuh ke tanah dengan keras. Ular yang melilit tubuh Bondet seketika melemparkan Bondet ke tanah saat mengetahui temannya terkapar dengan luka yang parah. Ular itu segera terjun ke tanah untuk menyusul temannya, namun Bondet yang melayang di bawah ular itu segera mencabut keris getep itu dari warangkanya. Seketika cahaya merah berpendar terang dari keris tersebut. Bondet mengibaskan keris itu ke arah ular besar yang melayang di atasnya. Seketika sebuah cahaya merah melesat dari keris milik Bondet menghujam ke tubuh ular tersebut hingga ular itu terbelah menjadi dua. Ular yang telah terbelah itu pun jatuh menghujam ke tanah berbarengan dengan Bondet yang mendarat dengan mulus ke tanah. Bayu melesat ke atas dengan berpijak dari satu batang pohon ke pohon yang lain hingga akhirnya dia dapat mencapai anak Wiji yang terbungkus lendir di atas pohon. Dengan cepat Bayu meraih anak itu dan membawanya turun ke bawah. "Kok mereka lumayan, Det?" "Wah, udah seru," tanya Bayu sambil membuka lendir yang menutupi tubuh anak dari Wiji. "Sepertinya dua ular ini cuma kroco, baik. Aku yakin bocah yang kita temui di warung tadi adalah orang yang menyuruh mereka berdua," jawab Bondet. "Yowes, Det, yang penting kita berhasil menyelamatkan anak ini. Ayo segera kembali ke kampung," sahut Bayu. Lalu ia pun membopong anak itu dengan kedua tangannya. Bondet pun hanya mengangguk, lalu ia memasukkan kerisnya ke dalam warangka. Baru saja Bondet selesai memasukkan kerisnya, tiba-tiba saja sebuah bayangan yang sangat cepat melesat ke arahnya. Bayangan itu sangat cepat, bahkan kecepatannya melebihi angin sehingga Bayu dan Bondet hampir tak bisa melihatnya. "Det, awas!" teriak Bayu panik. Lalu dengan cepat bayangan itu telah berada tepat di depan Bondet dan menerjangnya dengan sebuah belati yang mengarah cepat ke jantung Bondet. Namun sepersekian detik Bondet refleks memiringkan tubuhnya hingga pada akhirnya belati itu hanya menancap di lengannya. Setelah itu bayangan itu menuju ke arah Bayu dan menendangnya hingga ambruk ke tanah. Sekilas Bayu dapat melihat wajah penyerangnya. Ya, dia adalah Jarot, pemuda yang ia temui di warung Bulangkir tadi siang. Lalu dengan cepat Jarot melesat ke arah hutan yang gelap lalu menghilang di kegelapan malam. Bayu kemudian bangkit berdiri. Dilihatnya anak yang ia bopong dan untung anak itu masih aman tanpa luka sedikit pun. "Syukur anak ini tidak kenapa-napa," ucap Bayu pelan. Lalu ia berjalan menuju ke arah Bondet yang terkapar di tanah. Bayu lalu berjongkok sambil melihat keadaan Bondet yang masih terkapar. Bayu sangat terkejut kala melihat Bondet yang menggigil disertai wajah yang membiru. Terlihat urat-urat yang menonjol dan berwarna kebiruan memenuhi kulitnya. "Wah, Det, kamu kenapa, Det?" teriak Bayu panik. "Walah gawat, dia terkena racun yang sangat ganas," sahut Eyang Hangreksa yang kini telah berada di samping Bayu. "Det, Bondet, ya bertahan, Det," teriak Bayu sambil menggoncang-goncangkan tubuh Bondet.
Selesai. Wow, luar biasa sekali kisahnya Mas Zaky. Keren banget ini. Ini asli keren banget dan di sini dapat semua ya. Jadi sedihnya dapat pertamanya, horornya dapat dan sadistisnya juga dapat. Jadi keren banget, keren banget. Jadi lengkap nih ya buat teman-teman yang suka sama berbagai macam genre horor nih. Bang Zaky memberikan kita paket lengkap nih. Bahkan horror actionnya juga ada di ending seperti biasa, Bayu dengan kekonyolannya. Kita coba untuk membedah kisah barusan ya. Jadi di sini adalah Jarot ya. Jarot ini adalah seorang yang orang baik. Di awal dia baik, dia bekerja untuk keluarganya ya, ibunya yang sudah sakit-sakitan. Dia hanya berdua dengan ibunya. Dia banting tulang untuk mengobati ibunya. Tapi sampailah dia ada di titik dia sebenarnya belum menyerah ya, tapi kesempatan itu datang dan ya akhirnya dia menyerah pada semuanya. Dia menerima ajakan dari iblis itu, menerima tawaran persekutuannya dengan iming-iming kesembuhan ibunya, padahal sesungguhnya ibunya sudah tiada dan yang ada di hadapannya itu adalah sosok yang hanya menyerupai ibunya. Di sini kembali lagi ya, godaan dan juga tawaran palsu dari Nyai Banowati akhirnya bisa meluluhkan kebaikan seorang Jarot yang berubah menjadi super ganas. Dan disinilah semoga Bayu dan Bondet bisa membongkar ini semua ya. Dan ternyata ada benang merahnya dari Desa Poncol kemarin. Jadi Riambara ayah dari Bondet ini sudah sedang mencari batu merah darah itu 5, tapi sudah ketemu 1, berarti tinggal 4, dan salah satunya ada pada Nyai Banowati. Semakin seru aja Mas Zaky, ditunggu lagi kelanjutan dari kisahnya dan keren banget, asli kisahnya keren banget. Pasti teman-teman juga udah gak sabaran sama kisah selanjutnya. Jangan lama-lama dong Mas Zaky. Dan sekali lagi teman-teman, kami akan upload dalam satu harinya 2 kali ya teman-teman ya. Pokoknya jam 12 siang dan jam 7 malam. Kami mohon doa dan dukungannya agar channel kami terus berkembang dan bisa menghibur teman-teman semua. Silakan yang punya komentar lain bisa ditulis di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan video ini bisa diklik tombol like dan tombol jempolnya. Di-share juga boleh dong untuk link videonya ke teman-teman yang lain agar juga merasa ikut terhibur. Dan buat teman-teman yang baru bergabung atau sudah lama bergabung tapi lupa belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat teman-teman ya yang mungkin punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata, yang diangkat dari pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Dan di akhir kata saya ialah mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses untuk kita semua. Jangan lupa bahagia, tapi jangan pernah pura-pura bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.